selamat datang di channel Air Mata Seorang Istri, tempat kita berbagi cerita kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena mungkin cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Namaku Laila. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka mengira aku perempuan paling beruntung di kampung ini. Aku punya suami mapan, rumah besar, dan kehidupan yang terlihat tenang. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana sunyinya rumah itu setiap malam. Suamiku, Farid, bekerja sebagai sopir antar kota. Kadang seminggu, kadang 2 minggu, baru pulang. Awalnya aku terbiasa, aku bahkan bangga punya suami pekerja keras. Tapi semakin lama, rumah ini terasa seperti bangunan kosong yang hanya diisi suara jam dinding dan napasku sendiri. Malam itu hujan turun deras. Aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap layar ponsel yang tak kunjung menyala. Tidak ada pesan dari Farid. Tidak ada kabar. Bahkan sekadar menanyakan apakah aku sudah makan atau belum. Aku memeluk lutut di sofa sambil menarik napas panjang. Aku ini sebenarnya istri? Atau cuma penjaga rumah? Gumamku pelan. Pertanyaan itu terus menghantuiku akhir-akhir ini. Aku mencoba mengalihkan rasa sepi dengan menonton televisi, tapi suara hujan lebih keras daripada suara acara apapun. Rumah terasa dingin, terlalu dingin. Tiba-tiba listrik mati, seluruh rumah langsung gelap. Aku refleks mengkikecil. Sejak kecil aku memang takut gelap, apalagi sendirian. Aku buru-buru mencari lilin di dapur sambil menahan gemetar. Di saat itulah terdengar suara ketukan dari luar. Tok, tok, tok. Dadaku langsung berdebar. Jam hampir 10 malam. Siapa yang datang saat hujan deras begini? Aku mendekati pintu dengan langkah pelan. Siapa? Tanyaku hati-hati. Ini aku, Rian. Tetangga sebelah. Aku mengembuskan napas lega. Rian adalah tetangga baru yang tinggal sendirian di rumah sebelah. Umurnya mungkin tidak jauh dariku. Selama ini kami hanya saling menyapa seperlunya. Ada apa, Mas? Tanyaku dari balik pintu. Maaf ganggu. Tadi aku lihat rumah Mbak gelap. Aku cuma mau bantu cek meteranya. Takut ada konslet. Aku ragu sejenak, tapi hujan semakin deras. Akhirnya aku buka pintu perlahan. Rian berdiri di depan rumah dengan jaket basah kuyup. Rambutnya juga penuh air hujan. Entah kenapa, untuk pertama kalinya aku benar-benar memperhatikannya. Masuk dulu saja. Hujannya deras, Kak Kuplan. Ia tersenyum tipis. Terima kasih. Aku menyiapkan teh hangat sementara Rian memeriksa bagian listrik rumah. Tidak lama kemudian lampu kembali menyala. Sudah aman, katanya sambil mengusap tangannya. Aku tersenyum kecil. Untung ada Mas Rian. Kalau enggak, mungkin aku menangis sendirian di rumah gelap. Kalimat itu keluar begitu saja. Tapi setelah mengucapkannya, aku langsung merasa malu sendiri. Rian menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Mbak Laila sering sendirian ya? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa sesak. Aku tertawa kecil, tapi terasa pahit. Sering. Hening sesaat memenuhi ruangan. Suara hujan masih terdengar dari luar, tapi entah kenapa suasana di dalam rumah terasa berbeda. Sudah lama sekali aku tidak mengobrol santai dengan seseorang. Sudah lama sekali aku merasa didengarkan. Kalau suatu hari Mbak butuh bantuan, jangan sungkan panggil saya, ucap Rian pelan. Aku mengangguk. Terima kasih. Tapi setelah Rian pulang malam itu, aku justru tidak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di kepala. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, aku mulai merasa takut pada kesepianku sendiri. Sejak malam listrik mati itu, semuanya terasa berbeda. Aku mulai sadar bahwa ada seseorang yang memperhatikanku. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku bersama Farid. Pagi-pagi sekali, saat aku sedang menyapu halaman, Rian lewat sambil membawa kantong plastik berisi sarapan. Mbak belum masak kan? Tanyanya santai. Aku tersenyum kecil. Kok tahu? Soalnya dari tadi dapurnya sepi. Aku tertawa pelan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Rasanya aneh, hanya karena seseorang memperhatikan hal kecil tentangku, hatiku bisa sehangat itu. Ini aku beli bubur lebih, katanya sambil menyerahkan plastik itu. Mas Rian gak usah repot-repot. Anggap aja tetangga baik. Tetangga baik. Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku bergetar. Farid bahkan sudah lama tidak pernah membawakanku sarapan. Hari demi hari berlalu, dan tanpa sadar, Rian mulai sering hadir dalam hidupku. Kadang membantu memperbaiki keran, kadang membawakan buah, kadang hanya duduk di teras sambil mengobrol sore. Aku tahu itu salah. Aku tahu seorang istri seharusnya menjaga batas. Tapi kesepian itu seperti lubang besar dalam hatiku, dan perhatian kecil dari Rian perlahan mengisinya. Suatu malam Farid menelepon. Sudah hampir 2 minggu ia tidak pulang. Aku mungkin tambah seminggu lagi di luar kota, katanya singkat dari seberang telepon.
Aku menggigit bibir. Mas, kapan terakhir kita ngobrol lama? Hah? Kita udah lama nggak benar-benar bicara. Farid terdengar menghela napas kasar. Aku kerja buat kita, Laila. Jangan mulai drama lagi. Drama lagi. Dadaku langsung terasa nyeri. Aku cuma kangen. Nanti aja kalau aku pulang. Aku capek. Telepon langsung dimatikan. Aku menatap layar ponsel dengan mata panas. Bahkan untuk mendengarkan suaraku saja, suamiku seperti tidak punya waktu. Air mataku jatuh perlahan. Saat itulah terdengar suara pagar dibuka dari luar. Aku buru-buru menghapus air mata dan keluar rumah. Rian berdiri di depan pagar sambil membawa payung hitam. "Mbak, belum makan ya?" tanyanya pelan. Aku terdiam. Mata Mbak sembab. Entah kenapa, perhatian kecil itu justru membuat pertahananku runtuh. Aku menunduk agar ia tidak melihat wajahku yang mulai menangis. Tapi suaraku tetap bergetar. "Capek jadi istri yang selalu sendirian, Mas?" Hening. Lalu perlahan, Rian mendekat. "Kadang," katanya lirih, "yang paling menyakitkan itu bukan ditinggalkan, tapi merasa nggak dianggap ada." Aku langsung menatapnya. Kalimat itu seperti menusuk tepat ke dalam hatiku. Karena itulah yang selama ini kurasakan. Aku tidak sadar sejak kapan jarak di antara kami menjadi begitu dekat. Hujan turun perlahan malam itu. Angin dingin berembus lembut. Dan di tengah sunyi yang selama ini menghancurkanku, ada seseorang yang akhirnya membuatku merasa berharga lagi. Sampai tiba-tiba, bruk, suara benda jatuh terdengar dari dalam rumah. Aku dan Rian sama-sama terkejut. Lalu ponselku berdering keras. Nama Farid muncul di layar. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ragu untuk mengangkat telepon dari suamiku sendiri. Tanganku gemetar menatap layar ponsel. Nama Farid terus berkedip di sana, sementara Rian berdiri hanya beberapa langkah di depanku. Hujan malam itu terasa semakin dingin, seolah langit ikut menekan dadaku. "Diangkat, Mbak," ucap Rian pelan. Aku langsung tersadar lalu buru-buru menerima telepon itu. "Halo?" Suara Farid terdengar berat. "Kamu kenapa lama angkatnya?" "Enggak, tadi di dapur." Aku berbohong, dan anehnya itu terasa begitu mudah. "Aku mungkin pulang besok malam," katanya singkat. Jantungku langsung berdetak aneh. Pulang? Kata yang dulu selalu membuatku bahagia, kini justru membuatku panik. "Oh iya." Farid terdiam beberapa detik. "Kamu sakit?" "Enggak." "Suaramu beda." Aku menggigibir kuat-kuat sambil melirik ke arah Rian yang masih berdiri di depan pagar. "Cuma capek." Lalu seperti biasa, percakapan itu kembali dingin. Tidak ada kata rindu, tidak ada perhatian, tidak ada kalimat hangat yang dulu pernah membuatku jatuh cinta padanya. "Aku tutup dulu," katanya akhirnya. "Iya, hati-hati." Telepon terputus. Aku menurunkan ponsel perlahan, lalu mengembuskan napas panjang. "Suami Mbak pulang?" tanya Rian hati-hati. Aku mengangguk pelan. Harusnya aku senang, harusnya aku bahagia. Tapi yang kurasakan justru ketakutan. Karena jauh di dalam hati, aku mulai sadar, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. "Mbak Laila?" Suara Rian terdengar lirih. Aku menatapnya. Kalau saya boleh jujur, saya nggak suka lihat Mbak sedih terus. Dadaku kembali bergetar. Aku mencoba tersenyum kecil. "Hidup nggak selalu sesuai harapan, Mas. Tapi Mbak pantas bahagia." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Pantas bahagia. Sudah lama sekali tidak ada yang mengatakan itu kepadaku. Air mataku kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Dan kali ini, Rian tidak hanya diam melihatku menangis. Ia melangkah mendekat, lalu dengan sangat pelan mengusap air mataku. Aku membeku. Napas kami terasa begitu dekat. "Aku cuma nggak mau Mbak merasa sendirian lagi," bisiknya. "Dek," hatiku langsung kacau. Aku tahu aku harus mundur. Aku tahu ini salah. Tapi tubuhku justru diam di tempat, seolah menikmati perhatian yang selama ini kurindukan. "Mbak?" Tatapan Rian membuatku tidak sanggup berpikir jernih. Dan tepat ketika ia perlahan menggenggam tanganku, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Aku langsung tersentak. Lampu motor menyorot halaman. Seseorang turun sambil membuka helmnya perlahan. Tubuhku langsung lemas. Farid berdiri di depan rumah, menatap aku dan Rian yang masih berdiri terlalu dekat di bawah hujan. Dunia terasa berhenti sesaat. Tanganku refleks terlepas dari genggaman Rian. Napasku memburu. Hujan masih turun pelan, tapi tubuhku sudah dingin sejak melihat tatapan Farid malam itu. Tatapan yang tidak marah, justru terlalu tenang. Dan itu jauh lebih menakutkan. "Mas," suaraku lirih. Farid melangkah mendekat tanpa berkata apa-apa. Matanya bergantian melihat wajahku dan Rian. Rian mundur satu langkah. Saya nggak tanya apa-apa," potong Farid dingin. Suasana langsung terasa sesak. Aku belum pernah melihat suamiku setenang itu saat kecewa.
Farid menatapku lama sekali, sampai aku tidak sanggup membalas tatapannya. Masuk, katanya singkat padaku. Aku mengikuti langkahnya dengan kaki lemas. Sementara Rian tetap berdiri di luar pagar, wajahnya penuh rasa bersalah. Begitu pintu rumah tertutup, Farid langsung meletakkan tasnya dengan keras di lantai. Brooke, aku tersentak. Sejak kapan? Tanyanya pelan. Aku mengernyit bingung. Apa? Sejak kapan kamu mulai nyaman sama laki-laki lain? Dadaku langsung sesak. Mas, nggak seperti yang Mas pikirkan. Lalu seperti apa? Suaranya mulai meninggi. Aku baru sampai dan yang aku lihat istriku berdiri dekat banget sama pria lain malam-malam. Air mataku langsung jatuh. Aku cuma kesepian. Kalimat itu keluar begitu saja. Farid tertawa pendek pahit sekali. Kesepian? Iya. Suaraku mulai bergetar. Aku tiap hari sendiri di rumah ini. Aku makan sendiri, tidur sendiri, sakit sendiri, bahkan buat ngobrol sama suami sendiri aja susah. Farid terdiam. Dadaku naik turun menahan tangis yang selama ini kupendam. Aku capek, Mas. Henning. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Farid mengusap wajahnya kasar lalu duduk di sofa dengan napas berat. Aku kerja buat kamu, Laila. Aku nggak pernah minta rumah besar kalau akhirnya aku kehilangan suami. Kalimatku membuat Farid langsung menatapku. Matanya mulai memerah. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat luka di wajahnya. Aku kira selama ini kamu ngerti perjuanganku, katanya lirih. Aku ngerti. Air mataku terus jatuh. Tapi Mas nggak pernah ngerti perasaanku. Hening lagi. Panjang. Menyakitkan. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari luar rumah. Tok, tok. Farid langsung berdiri. Aku panik. Jangan bilang. Farid membuka pintu dengan cepat. Dan benar saja, Rian masih berdiri di depan rumah dengan wajah tegang. Saya cuma mau minta maaf, katanya pelan. Farid menatapnya tajam. Apa perlu saya ulang supaya kamu ngerti batas? Mas, jangan salah paham. Salah paham? Farid tertawa sinis. Saya laki-laki, saya tahu cara laki-laki melihat perempuan. Suasana langsung memanas. Aku buru-buru berdiri di tengah mereka. Sudah, tolong jangan begini. Tapi Farid justru menatapku dengan tatapan yang membuat dadaku runtuh. Tatapan kecewa yang sangat dalam. Aku cuma mau tanya satu hal, Laila. Suaranya pelan, terlalu pelan. Kalau aku nggak pulang malam ini, apa kamu akan membiarkan dia masuk lebih jauh ke hidup kamu? Aku membeku. Karena jauh di dalam hati, aku sendiri mulai takut dengan jawabannya. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku menatap Farid, lalu menatap Rian yang masih berdiri di depan rumah dengan wajah penuh penyesalan. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang perlahan menghancurkan semua yang selama ini kusebut rumah. Henning. Tidak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya Rian menduk pelan. Saya pergi, katanya lirih. Farid tidak menjawab. Rian menatapku sebentar. Tatapan itu penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa peduli, rasa bersalah, dan mungkin rasa yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Maaf, Mbak Laila. Lalu ia pergi menembus hujan malam. Aku menatap punggungnya sampai menghilang di kegelapan. Dan entah kenapa, dadaku terasa kosong. Farid menutup pintu rumah perlahan. Klik. Suara kecil itu terdengar seperti akhir dari sesuatu. Aku nggak pernah nyangka, katanya pelan tanpa menatapku. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Mas, aku sibuk kerja mikirin masa depan kita. Tapi ternyata selama ini, kamu pelan-pelan menjauh. Aku nggak berniat selingkuh, tangisku pecah. Aku cuma terlalu sendiri. Farid akhirnya menatapku. Matanya penuh luka. Tapi hati kamu sudah mulai pindah, Laila. Kalimat itu menghantamku keras sekali. Karena itu benar. Aku belum menyentuh batas yang lebih jauh-jauh, tapi hatiku sudah mulai goyah. Dan terkadang, pengkhianatan terbesar memang dimulai dari hati yang diam-diam merasa nyaman pada orang lain. Aku terduduk lemas di lantai. Aku benci diri aku sendiri. Tangisku semakin keras. Selama ini aku selalu merasa menjadi korban keadaan. Aku menyalahkan kesepian, menyalahkan Farid yang terlalu sibuk bekerja, menyalahkan rumah yang terlalu sunyi. Tapi malam itu aku sadar, aku juga salah karena membiarkan kekosongan itu diisi oleh seseorang yang bukan suamiku. Farid mendekat perlahan lalu duduk di depanku. Sudah lama sekali kami tidak sedekat ini. Aku juga salah, katanya lirih. Aku terlalu sibuk cari uang sampai lupa menjaga istriku sendiri. Aku langsung menatapnya. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun menikah, kami akhirnya sama-sama jujur tentang luka masing-masing. Air mata Farid jatuh. Dan itu membuat hatiku semakin hancur. Karena laki-laki yang selama ini terlihat kuat, ternyata diam-diam juga kelelahan mempertahankan rumah tangga kami sendirian. Aku takut kehilangan kamu, bisiknya. Aku menangis sambil menutup wajah. Aku juga takut kehilangan Mas. Malam itu tidak ada pelukan romantis. Tidak ada akhir yang langsung bahagia.
Yang ada hanya 2 orang suami istri yang sama-sama terluka, lalu mencoba menyelamatkan pernikahan mereka sebelum benar-benar tenggelam. Beberapa minggu kemudian, Ryan pindah dari rumah sebelah, tanpa perpisahan panjang, tanpa pesan apapun. Dan mungkin itu memang yang terbaik. Aku mulai belajar memperbaiki hidupku bersama Farid sedikit demi sedikit. Tidak mudah, bahkan sangat sulit. Kepercayaan yang retak tidak bisa pulih hanya dalam satu malam, tapi setidaknya kami mencoba. Karena aku akhirnya sadar, dosa paling berbahaya bukan selalu dimulai dari sentuhan. Kadang, hidup memang membawa kita ke situasi yang tidak kita inginkan. Tapi selalu ada pilihan untuk tetap berada di jalan yang benar. Kalau kamu ada di posisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.